Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fatmawidya Andini dari kelas 6B Akuntansi Pagi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Evaluasi Akuntansi Persediaan Studi Kasus pada PT Rapirai Medan Etalase. Adapun materi yang akan saya bahas dalam video presentasi kali ini yaitu yang pertama, kita akan mengulik sedikit nih tentang akuntansi. Yang kedua, apa itu persediaan? Yang ketiga, kita akan melihat profil perusahaan. Dan keempat, bagaimana praktik persediaan dalam PT Rapirai Medan Etalase. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenal akuntansi. Yang pertama ada pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan suatu proses dalam mengidentifikasi, mengukur, sekaligus melaporkan informasi ekonomi, yaitu berupa laporan keuangan yang berfungsi untuk pengambilan keputusan yang tepat untuk mereka yang membutuhkan informasi tersebut. Yang kedua ada manfaat akuntansi. Adapun manfaat akuntansi yang pertama yaitu sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Contoh kecilnya gini, kita sebagai pihak yang membutuhkan adanya akuntansi. Ketika kita dikirimi oleh orang tua kita, contohnya 1 bulan itu 1 juta. Kita dapat 1 juta lalu tidak kita catat sama sekali dan kita melakukan pembelian, pengeluaran, maka uang itu habis, nggak kelihatan kemana, nggak terkontrol. Nah, apabila ketika kita dikasih oleh orang tua kita lalu kita catat dengan akuntansi, maka uang yang tadi keluar itu kita tahu jalannya kemana, sehingga keuangan kita tuh lebih terkontrol, lebih termanage. Manfaat akuntansi yang kedua yaitu sebagai bahan evaluasi keuangan. Adanya pencatatan, jadi kita lebih tahu kita harus ngapain di masa mendatang. Contoh kecilnya gini, dari yang awal tadi kita dikirimi 1 juta nih, terus habis kita pakai, kita beli, sudah kita catat. Itu sebagai bahan evaluasi diri kita sendiri. Kayaknya mulai bulan depan harus nabung deh. Nah, jadi itu dia gunanya atau manfaat akuntansi tersebut. Sebagai bahan evaluasi keuangan, khususnya diri kita sendiri nih. Manfaat akuntansi yang ketiga yaitu sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya gini nih, ketika teman kita ingin meminjam uang nih sama kita, aduh hati-hati ya, langsung catat tuh, apalagi masalah utang piutang. Nah itu berat banget loh. Jadi apabila kita menagih nih terus dia mengelak, aku ada loh catatannya gitu. Begitu juga sebaliknya, apabila ketika teman kita sudah membayar hutang kepada kita, kita catat juga, jadi kita tahu apakah utang itu sudah selesai atau belum. Manfaat akuntansi yang keempat yaitu sebagai membantu pencatatan ekonomi keluarga. Nah, kita nih para cewek-cewek nantinya ketika kita sudah berkeluarga, kita bakalan jadi bendahara keluarga nih, iya enggak? Bayangkan apabila kita tidak mengerti akuntansi, aduh bisa kacau deh rumah tangganya, yakin. Makanya kita dari sekarang harus pandai, harus bisa mengontrol keuangan itu dengan baik. Itulah tadi manfaat akuntansi, jadinya sangat berguna banget untuk diri kita sendiri ya. Mengenal akuntansi yang ketiga ada bidang-bidang akuntansi. Adapun bidang-bidang dalam akuntansi itu banyak banget. Yang pertama itu ada akuntansi keuangan, yang kedua ada akuntansi pemeriksaan atau audit, ada akuntansi biaya, akuntansi penganggaran, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, akuntansi perpajakan, ada akuntansi pendidik juga, dan masih banyak lagi, masih luas lagi bidang-bidang akuntansi lainnya. Mengenal akuntansi yang keempat ada laporan keuangan. Adapun laporan keuangan dalam akuntansi itu ada 5 ya. Yang pertama laporan posisi keuangan,
Yang kedua, laporan neraca. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Mengenal akuntansi yang kelima, ada jenis-jenis akun. Nah, adapun jenis akun ini terbagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Yang termasuk ke dalam akun real yaitu aset, kewajiban, dan modal, sedangkan yang masuk ke dalam akun nominal adanya pendapatan dan beban. Mengenal akuntansi yang keenam yaitu persamaan dasar akuntansi, yaitu hubungan antara harta, utang, dan modal yang dipunyai oleh perusahaan. Nah, tujuan dari persamaan dasar akuntansi ini yaitu sebagai dasar pencatatan transaksi nih. Jadi setiap transaksi yang dicatat itu harus ada sisi kiri yaitu aktiva dan sisi kanan yaitu pasiva. Jadi ada debit dan ada kredit. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu apa itu persediaan? Nah, persediaan yaitu pos-pos aktiva yang dimiliki untuk dijual dalam operasi normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan dijual. Deskriptif dan pengukuran persediaan membutuhkan kecermatan karena investasi dalam persediaan biasanya merupakan aktiva lancar paling besar dari perusahaan dagang maupun manufaktur. Nah, di dalam persediaan ada yang namanya harga pokok persediaan. Harga pokok persediaan adalah jumlah yang dapat diukur dalam satuan uang dalam bentuk kas yang dibayarkan atau nilai jasa yang diserahkan atau dikorbankan, atau utang yang timbul atau tambahan modal dalam rangka kepemilikan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan, baik pada masa lalu maupun masa mendatang. Di dalam persediaan juga terdapat penilaian persediaan barang dagang nih. Nah, terdapat dua metode yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian persediaan barang dagang, yaitu yang pertama dengan metode harga pokok dan yang kedua dengan metode harga jual. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan kita yang ketiga, yaitu profil perusahaan. PT Rapirai Medan Etalase. PT Rapirai Medan Etalase merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bagian penjualan dan distributor furniture rumah tangga dan peralatan usaha lainnya. PT Rapirai Medan Etalase ini sudah berdiri sejak tahun 2015 loh. Nah, pendiri PT Rapirai Medan Etalase ini yaitu Bapak Irwan Nasution. Dan lokasi PT Rapirai Medan Etalase ini terletak di Jalan Nusantara nomor 9 Kota Medan. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu praktik persediaan dalam PT Rapirai Medan Etalase. PT Rapirai Medan Etalase merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bagian penjualan dan distributor furniture rumah tangga dan peralatan usaha lainnya seperti styling jualan, kaca, jemuran aluminium, sofa, lemari rias, dan lainnya. Untuk memiliki persediaan barang dagang ini untuk dipakai atau dijual, perusahaan melakukan pembelian persediaan barang dagang. Apalagi jika stok dari persediaan barang dagang menipis dan mendekati kekosongan. Dalam hal pembelian persediaan ini terjadi biaya pembelian persediaan yang meliputi harga pembelian, biaya masuk, dan pajak lainnya, dan biaya pengangkutan, penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan oleh perolehan barang. Perusahaan menggunakan metode pencatatan secara perpektual sehingga pencatatan persediaan pada PT Rapirai Medan Etalase berjalan secara kontinu atau berkelanjutan yang menelusuri permintaan pelanggan atas jenis persediaan.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita pahami dan kita mengerti. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.